tidak kurang, tidak lebih, semuanya fakta adanya. Jadi memang 5 tahun yang lalu saya latar belakangnya nggak jelas Pak, penjaga masjid ya iya, terus pernah kerja di BPR ya iya, jadi pekerjaan apapun saya jalani, yang penting halal itu, jaga kantor IKD ya pernah, jadi saya lakukan, yang penting dapur ngepul kan gitu ya. Kalau di konvensional itu kan kalau kita daftar jadi pegawai itu kan CV atau lamarannya kan harus jelas lulusan apa gitu kan Bu. Alhamdulillah karena di Milagros itu tidak pernah ditanya latar belakang, terus pendidikan kan. Ini teman-teman kan kebanyakan udah member ya, non saya Pak Yai dan Pak Ustadz semua kan, ketika member kan nggak ditanya. Dan saya tahu informasi Milagros itu sebenarnya udah lama Pak, tahun 2013 saya ditawari teman-teman itu berkali-kali, ada 10 orang yang nawari saya dan semua saya tolak, tidak ada yang saya terima. Nah karena di tahun 2015 itu saya punya penyakit ambien, karena berkali-kali ditawari Pak Agus, berkali-kali Pak David, pas Pak Agus ke Semarang, ya udah saya bismillah niat bergabung. Itu pun tidak punya duit Pak. Akhirnya saya buat bicaranya sementing sok gabung, niat nambani penyakit. Alhamdulillah, jadi dari beberapa dus itu baru 9 botol Allah kasih wasilah kesembuhan ambien saya lewat Milagros. Akhirnya saya ceritain, jadi pas ada jadwal ngisi pengajian atau khotbah Jum'ah itu sing jaga masjid saya demokan. Jadi saya juga keinget biyen duwe kanca dai jenom suarane gembar-gembor ning dhuwur panggung kae jenenge Kang Fuad kae ning ndi tak goleki gak ketemu Pak, nomere ilang Pak. Facebook. Tak goleki ning Facebook, tak sret ketemu tak inbox. Kang Fuad, piye kabarmu? Cek mati apa cek urip? Oh, jebul dibales iki kok bales berarti urip iki. Bales tak telepon. Aku arep dolan nggonmu. Puarani Pak, nenteng sak dus, pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Alhamdulillah Pak, dituku Pak. Tapi mong 150 Pak, rego 350 dibayar 150. Padahal aku jelaske dari A sampai Z Pak. Ya wis matur nuwun lah, aku niat memang suwe ra kepethuk, terus nomor lorone ya silaturahim, kaping 3 kuwi memang niat apa nyambung balung pisah, niat ngajak sukses bareng. Alhamdulillah tak kira rak dibalik ya Pak. Jadi ning dalan saya balik itu semikir bayar ya karepmu, ora ya karepmu. Ilang ya wis adus koncone dhewe. Gusti Allah rak mungkin orang bales. Alhamdulillah dibales Pak. Pirang dino itu saya lupa, tiba-tiba ki tak bayar lunas ya sadus. Terus nyilih meneh Pak 3 dus. Waduh iki bayar situ nyilih 3. Siji wae wingi meh ra balik iki 3 dus. Iki ngene ra balik belai iki 900.000. Oh, akhirnya dengan niat baik ya wes gawon. Tak kira gak entek Pak, langsung entek Pak. Terus malah 7 dus sampai ndekne daftar ke ibu bojone itu 7 dus itu gratis karena habis pengajian. Jadi saya masih ingat pengajian ibu-ibu di mana itu. Ya ono Bu Siti, Bu Rondia dicateti sing durung sapa. Habis banyak. Sampai sekarang saya sama beliau memang gabungnya baru 3 tahun yang lalu. Ya walaupun per bulan baru belasan, puluhan juta, Ustadz ini beliau orangnya konsisten. Jadi Pak Mul dan tim yang ada di sini dan para ustadz, para yai, insya Allah nggak salah punya upline, punya mentor yang komitmennya tinggi. Karena salah satu ciri sukses di Milagros adalah punya mentor, punya konsultan. Karena semua orang sukses di dunia itu punya konsultan, punya mentor ya. Jangankan kita, Nabi aja punya konsultan, punya pembimbing. Siapa? Malaikat Jibril kan gitu kan. Tidak mungkin Allah langsung, tidak mungkin. Sama kesuksesan kita ini berawal dari saudara-saudara kita. Allah itu kalau ngirim rezeki itu mesti pakai wasilah sama saudara-saudaranya.
bisa saja Bu Solehah nggih. Bu Solehah atau mas-mas semua yang ada di sini itu lewat saudara-saudara kita. Saya ini termasuk kalau tahu Milagros ini jalan rezeki saya dari tahun 2013 saya udah niat bergabung karena enggak tahu akhirnya ya saya negatif belum jadi jalan rezeki saya. Makanya ya mudah-mudahan ini jadi jalan rezeki jenengan asalkan mau melakukan 3 hal tadi ya. Yang udah disampaikan Ustaz Fuad belum? 3 prinsip dasar Milagros. Belum. Ya kan? Perlu saya jelasin enggak Pak Fuad? Iya. Berarti pakai itu kan. Ini ada mikrofonnya. Iya. Gambarnya udah gabung Milagros paket apa ini? Pakai tunggal ini. Ustaz Teguh Selawi itu kemarin ya 1. Alhamdulillah udah jadi paket diamond. Kemarin yang hadir tadi itu yang hadir langsung 7 Pak Ustaz. Jadi ini ngulangi lagi Pak Fuad. Tidak apa-apa ya, ilmu itu memang perlu dimulakan. Ulang-ulang terus baru bisa. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, saya itu bukan orang yang hebat, bukan orang yang pintar, karena yang unggul, yang hebat itu orang yang mau melakukan repetition atau bahasa santrinya itu murojaah. Jadi di Milagros itu kan ada cara gabungnya kan 3 paket gabung loh. Paket pertama kan pelanggan, paket kedua gold, paket ketiga diamond, ya kan? Lah, yang membedakan apa sih? Yang membedakan kan dosnya itu kan, ini 1 dos, ini 4 dos, ini 7 dos, ya kan? Dan yang membedakan lagi apa? Nanti potensi penghasilan, ini 7.200.000, ya kan? Ini 28.800.000, ini 50.400.000. Ya. Jadi kalau kita pengen punya penghasilan 50.400.000 per bulan, berarti gabungnya berapa? 7. Kalau kita pengen 28, 4. Kalau kita pengen 7.200.000 gabungnya berapa? 1. Nah, kita itu nggak bisa sukses kalau kita itu nggak yakin, ya kan? Jadi kalau orang nggak yakin itu ya piye, nggak akan punya kekuatan, nggak akan punya keajaiban. Jadi di dalam makalahnya Ibnu Malik itu kan pernah mengatakan orang yang tidak yakin itu orang yang tidak akan punya kemampuan dan tidak akan punya keberhasilan. Karena apa? Orang kalau sudah yakin biasanya negatif. Atau bahasa milenialnya self talk-nya, self talk itu apa? Self talk itu bicaranya, ya. Self talk itu bicaranya itu mendolimi dirinya sendiri. Contoh, nek aku ki kaya ngono kuwi gak iso, ora bakat. Iya, wis Iya. lemah dulu lah. Iku mergo rezekine Pak Busro, rezekine wong kan beda-beda. Padahal Gusti Allah menebar rezeki itu sama. Semua orang itu mempunyai rezeki yang sama, yang membedakan cara menjemputnya. Ana wong sing jemput nggawa apa bathok atau nggawa gelas, ana sing nggawa ember, ana sing nggawa bak, ya kan? Tergantung dia wasilahnya ngambilnya pakai apa. Nek pakai cendok ya sedikit. Pakai piring lumayan, apalagi pakai bak. Apalagi pakai sungai, ya kan? Nah kalau kita Milagros ini ibaratnya kita pakai lautan, makanya rezekinya ini tuh rezeki bonus terkecilnya Pak, karena ini bonus mingguan atau disebut CRP kan. Bulanannya ini yang gede RO, ini unlimited tanpa batas. Nah bagaimana caranya supaya mendapatkan ini? Ada 3 prinsip Milagros. Udah pernah disampaikan Ustaz Fuad belum ini? Ya. Ini
Lagros. 3 prinsip dasarnya apa? Yang pertama, kita harus mau demo. Demo, bukan demo ke DPR ya. Yang pertama demo. Kenapa harus demo? Karena hakikatnya kita itu bukan jualan air. Walaupun syariat kasat mata kita jualan, tapi kita jualan kualitas. Sehingga fungsi demo itu untuk memberi bukti. Orang itu dikasih bukti sama dikasih cerita, itu lebih kuat mana? Bukti. Contoh, kalau saya nggak ada bukti, ala Pak Busro katanya miliaran, oh kesini kok cuma naik bis, umpama. Kita ya orang percaya enggak? Iya kan? Jadi saya mendapatkan 5 miliar selama 5 tahun, itu sudah tak membangun madrasah, sudah tak mengajikan orang tua, sudah tak beli rumah sampai 3 rumah, sudah tak belikan mobil, belikan mobil istri Honda HR-V. Jadi bukti, Pak, ya kan? Jadi kalau kita hanya cerita Milagros itu iso nyampur minyak, jadi Bapak Ibu tolong dibayangkan ya nyampur gitu. Tapi apa bukti nih kan? Bayang guys ya. Makanya harus demo. Terus kenapa sih harus demo? Di samping net bukti supaya ada duplikasi. Duplikasi itu begini. Kalau bisnis jenengan menyampaikan sesuatu atau ngomong karo melakukan itu lebih kuat melakukan daripada ngomong, karena orang itu biasanya yang ditiru itu bukan apa yang disampaikan tapi apa yang dilakukan. Contoh, ngajak sholat, ngajak sedekah, tapi sengaja kira tahu sedekah, tahu ngajak sholat, kira-kira lebih kuat mana? Melakukan apa cuma keluar-keluar? Melakukan. Sama di sini, Pak. Jadi kalau kita ngajak sukses, ngajak membangun bisnis, itu harus diajari demo, Pak, supaya ada duplikasi, kan? Bukti, duplikasi. Yang kedua, memberi edukasi dengan baik dan benar. Jadi di Milagros karena kita itu jualan air, kalau ndak demo ya nanti dibandingkan, di-compare, Allah banyu kok larang kayak gini, gitu ku akuan untuk pirang-pirang galon. Iya, tapi tinjauan medisnya orang kalau pengen detok atau buang racun itu memerlukan 3 galon per hari. Apa ono wong per hari ngombe 3 galon? Jangankan 3 galon, sak galon lho pun jenengan kuat. Untuk apa? Menghilangkan racun atau memecah plak atau sumbatan di pembuluh darah, Pak. Tetapi kalau kita minum Milagros cukup, Pak, setengah botol per hari. Itu sebenarnya cukup, tapi untuk memaksimalkan detox jenengan butuh 1 sampai 2 botol per hari untuk menghancurkan plak-plak. Kecuali jenengan nggak pernah makan gorengan. Bisa nggak Bapak Ibu sehari nggak makan gorengan? Nggak bisa, apalagi seminggu, ya Pak ya. Nah ini kabar baiknya bagi orang Milagroser, karena faktanya rumah sakit puskesmas itu tambah rame apa sepi? Rame. Jadi menurut data WHO, wong sak donya sing sehat iki gak ono 100%, Bu. Ya. Sing sehat itu cuma 15%, itu pun didominasi oleh balita. 15%-nya sakit, benar-benar terpuruk, ambruk, pret, tak kuat ngopo-ngopo. Dan 70%-nya ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Terlihat sehat. Jadi kalau di Milagros kita ngomong data loh, Pak. Nun sewu Bapak Ibu kenal yang dulu namanya Agung Hercules? Iya. Awaknya gede apa gede? Gede. Ototnya gede apa gede? Gede. Ketoknya gede, tapi ternyata meninggalnya tragis, Pak. Iya. Punya kanker otak. Di otaknya ada sumbatan pembuluh darahnya. Karena apa? Bahan kimia terus menerus kita masukkan. Itu bisa jadi terjadi di tubuh kita. Ya kan? Apalagi olahraga males, istirahat kurang, makan makanannya berlemak, kolesterol, ya kan? Nasi juga nggak pernah dikurangi, ya wajar. Diabetes, ya kan? Gula, bener nggak? Jadi menurut data di Indonesia itu diabetes salah satu pembunuh nomor 1 selain jantung dan kanker. Jadi sehat itu mahal apa mahal, Pak? Mahal, tapi jauh lebih mahal ketika kita sakit. Ketika kita sakit, kita punya apapun tidak ternikmati, betul? Mau rumah mewah, mobil mewah, ya kan?
sawah di mana-mana, kebun di mana-mana. Berarti benar kata Rasulullah, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Cuma faktane masyarakat awake dhewe golek obat itu nek wis ambruk. Bener Pak. Lagi ambruk, ra kuat ngopo-ngopo baru digawane dokter. Iya kan? Makanya jaga itu berat Pak. Nah, kita mumpung masih sehat, masih merasa sehat, kita kampanyekan terus-menerus Pak. Oke. Terus yang kedua Pak, prinsip dasarnya kalau jenengan pengen punya bisnis yang bagus, harus punya konsultan atau konsultasikan bisnis Anda pada orang yang tepat. Jangan salah konsultasi. Contoh ning pojokan kono ana member Milagros durung sukses, wis suwe gabung malah mbok takoni, malah mbok jak rembugan. Piye Milagrosmu Pak? Embuh. Abot angel. Tambah mundur. Ya kan akhirnya apa? Ya wes saya mandek bareng-bareng karena energi negatifnya. Banyak kan banyak sekali ya Pak. Oh sudah jelas nggak sukses, beli mobil ora, keluar negeri ora, miliaran ya ora. Lah kok ditakoni, piye Milagrosmu? Ya angel. Ya kan? Karena apa? Manusia itu hanya bisa disentuh oleh hati. Kalau hatinya itu negatif, maka yang kesetrum itu negatif. Karena manusia itu makhluk sosial, saling nyetrum. Contoh, Bapak Ibu pernah nggak jalan? Ketika jalan, yang kita lihat dia menundukkan kepala. Kita menundukkan kepala atau malah dada? Menundukkan. Itulah energi. Energi itu nyetrum. Kalau kita sering ketemu orang yang gagal, insya Allah kita gagal. Maka dalam buku yang saya baca dan motivator dan training seminar yang saya ikuti, orang sukses itu tergantung dari 6 orang yang mempengaruhi hidup kita. Kalau 6 orang ini penghasilannya ini 3 juta, ini 5 juta, ini 3 juta, ini 5 juta, mung sak menurut paling penghasilan kita cuma 2,5 per bulan. Bisa ditebak. Ini survei loh ya, Harvard University ya. Jadi kalau kita pengen punya penghasilan ratusan bahkan miliaran per bulan, harus merubah lingkungan. Saya bisa punya penghasilan besar gini karena apa? Lingkungan saya, Pak Agus 2 miliar per bulan, Pak Andi 0,5 miliar per bulan, Pak Ulum 300 juta per bulan. Lah kalau saya 100 juta wajar karena apa? Lingkungan saya membentuk karakter dan ucapan saya. Terus ndak usah ado-ado lah Pak, jenengan Bu, tiap hari ketemu sing diomong masalah corona, penyakit, ya kan? Perceraian, perampokan gitu. Kira-kira tambah loyo apa semangat? Loyo. Ya. Tetapi kalau jenengan tiap hari ketemu orang yang memberi motivasi, inspirasi, dorongan, spirit, semangat hidup, semangat karena apa? Energinya positif. Ya. Jadi penting punya konsultasi. Semua orang sukses itu punya konsultan, punya guru, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Punya guru, gitu kan. Tidak langsung dari Allah, ada wasilah. Yang ketiga, ini buat pondasi, tentukan tujuan. Ya. Jadi biasanya orang gagal itu karena tidak membangun tujuan, tidak membangun apa yang harus dituju. Orang Jawa bilang, wong sing tekun itu bakal tekan. Siapa yang punya kemauan ada jalan. Ya. Jadi tujuan itu kalau dalam Islam itu niat, Pak. Jadi kata Nabi sendiri kan, amal itu kan tergantung dari niatnya. Dan orang akan mendapatkan dengan apa yang diniatkannya kan gitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan dengan apa yang diniat. Kalau niat kita di Milagros itu pengen menghajikan orang tua, pengen mengumrohkan orang tua, pengen mengumrohkan kiainya, pengen mengumrohkan ustadznya, bisa. Kalau sekedar minta mobil, minta rumah, ya kan, minta penghasilan kecil kan bagi Allah. Maka tujuan ini penting. Maka kiai saya, pemilik sumber mata air Milagros, Pak Kiai Haji Mansur Syairozi, juga ketua LTMNU, PBNU, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama, pernah ngajari ke saya begini, Mas Busro, kalau Mas Busro pengen sukses, tulislah tujuan. Tak tulis Pak, menghajikan orang tua, beli rumah, beli mobil, bangun madrasah. Alhamdulillah Pak, wasilah Milagros, apa yang saya tulis itu kabul. Ya. Dan tidak hanya saya tulis Pak, tapi saya kabarkan ke teman-teman. Saya tiru ilmunya Ustadz Yusuf Mansur, perbanyak sholawat dan pinjem mulut. Pinjem mulut itu gimana? Saya pinjem mulut ibu saya, Bu, doakan anakmu yo yang Semarang iso tuku omah.
ning Semarang kok ngontrak terus angger tahun entek itu kaya kucing omah-omah pindah rono pindah ini barangnya diusung-usung ngono. Ya kan? Terus durung di mobil. Jadi nek nganter anak saya ke Kudus motoran kudaran itu mesake. Alhamdulillah sekarang sudah Allah kabulkan wasilah Milagros. Jadi tujuan ini penting. Sehingga apa? Orang punya energi, apalagi di saat pandemi kayak gini. Insya Allah walaupun pandemi bisa jadi jalan rezeki. Asal apa? Asal mau melakukan 3 prinsip Milagros ini. Sehingga nuwun sewu kalau sekedar penghasilan 50 juta 28 juta ini penghasilan kecilnya, penghasilan besarnya itu di RO. Ya. Ada yang ditanyakan dari 3 prinsip dasar Milagros? Harus mau demo. Dan demo sekarang itu kita dimudahkan oleh media sosial. Demo bisa online, bisa offline. Bapak Ibu bisa update status di WA. Kan banyak orang yang punya Android itu hanya untuk bermedsos ria, untuk hahaha, bukan untuk menjalin silaturahim atau promosi dagangnya, menghabiskan kuota, barentek bingung gitu kan. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Kan di luar sana masih banyak. Maka kita bantu mereka untuk supaya apa? Androidnya jadi manfaat menambah finansial atau penghasilan. Dengan apa? Ya update status, jualan, promosi. Saya dari 5 tahun yang lalu begitu Pak. Kalau dulu saya itu kan belum Android, belum gencer ya, masih pakai BBM dan SMS 10 dapat 100 SMS itu tiap pagi Pak. Saya manfaatkan, saya broadcast tiap pagi. Kata-katanya cuma simple. Alhamdulillah, wasir sembuh, wasilah Milagros. Ya kan? Siapa yang mau jadi bukti selanjutnya ngono tok Pak. Paginya lagi ganti penyakit Pak. Alhamdulillah diabetes, asam urat sembuh. Siapa yang mau bukti selanjutnya? Milagros hubungi Busro Al-Jafari nomor ngono tok Pak. Asal mau secara konsisten mungkin jenengan jutawan dan miliarder selanjutnya. Amin. Karena resiko di Milagros kan cuma 2 Pak. Ditolak orang dan kaya raya. Dan alhamdulillah kalau kita mau menikmati ditolak, insya Allah nanti kaya raya, ya kan? Karena ditolak itu ya semua pedagang apapun yang pernah ditolak, mau pedagang bakso. Awal akan sukses itu tolak dulu ya Pak. Betul. Dan itu sudah hukum sunatullahnya, innamal usri itu yusra. Betul Pak Kiai. Siap. Betul. Jadi ngeten Pak Yai, kula biasanya niku pakai logika yang luwih ekstrim malih. Narkoba niku dilarang apa dilarang? Dilarang. Menyehatkan apa merusak? Merusak. Ada penjualnya enggak? Nggak ada. Pembelinya Ada. laku enggak? Laku. Ditembaki polisi enggak? Tembak polisi. Kalau narkoba yang merusak manusia, merusak bangsa dan negara aja laku, mosok Milagros secara uji klinis dilindungi undang-undang, ada izin Badan POM, ada izin MUI, teruji klinis bisa terapi penyembuhan penyakit kronis, apalagi penyakit biasa, kok sampai nggak laku? Iku saking gobloknya Busro. Pengotannya wong. Ye, Pak Mul. Ngono Gus. Sampai rak payu dadi bandar narkoba wae. Benar ya, bener. Ben cepet sugih. Iya, bandar narkoba cepet sugih, tapi kan cepet mlebu penjara juga. Mati. Itu nek rak ketembak polisi dhisik gitu kan. Jadi cepet sugih di pandemi kita ada 2, Bandar Milagros sama Bandar Narkoba. Ayo pilih di misalnya mau cepet sugih. Jadi Milagros insya Allah sudah jadi jalan tol kita untuk menuju sukses. Amin. Jadi nek pengen cepet, ya kan tinggal jenengan pakai kendaraan apa. Oh wis ono jalan tolin. Jadi nek pengen cepet, ojo pakai kendaraan butut, ya kan? Kendaraan itu apa? Diri kita itu harus di-upgrade. Diri kita yang harus berkembang, ya kan? Bisnis sebagus apapun Pak, peluangnya segampang apapun usahanya, kalau kita tidak mau berkembang nggak akan jadi uang, ya kan? Apalagi masih negatif. Bisnis kaya ngene iki kan kudune wong pinter ngomong, wong bakat. Enggak. Wong saya di Ngawi punya kok Pak, orang bisu dan tunarungu Pak, sudah core leader. Iya
Jadi mitra saya di Ngawi Pak dari jalur Mas Aan itu wong budek karo ora iso ngomong. Tadi dia itu hanya demo Pak. Nek Bu Soleha kan ngiprit ngomong ora ya toh. Soal joget-joget barang. Iso joget-joget barang. Tarik, Mas. Jadi sebenarnya wong ning Milagros ki gak iso alasan gak iso. Karena mitra saya itu latar belakangnya macam-macam. Wong buta ada, ya kan? Buta Pak, Buta asli ini. asli buta. Jadi dia itu latar belakangnya pijat Pak, dan demo Milagros. Demonya karena dia udah terlatih Android, dia ngirim foto-foto sama video Android. Bisa ngirim Pak. Saya nggak bisa bayangke Pak, dia ngirim ki carane bedake video karo gambar iki piye. Suara berarti suara. Ngono ya iso peringkat leader ya Pak. Suara apa tuh perasaan. Kelebihan. Masa awake dhewe ngene Pak. Awake dhewe iki sing ganggase kok ngene moto ya wis jelas ya kan. Tangan ya ono kabeh, sikil ya ono kabeh. Saya punya mitra Pak Slamet itu tukang rosok Pak. Jalannya nuwun sewu karena dia kayak punya penyakit polio. Ya alhamdulillah bisa punya peringkat eksekutif leader. Makanya ternyata tujuan itu menggerakkan niat. Jadi niat itu kan di kitab takrib kan muktaronan bifi'lihi ya tadi ya. Gitu Bu, harus punya niat, punya ghiro, insya Allah jadi. Insya Allah ini jadi jalan keberkahan. Nah sekarang saya pengen dengar lah dari Bu Soleha, kendalanya apa? Ranti duit, aku wong sing paling ranti duit zaman gue. Motor butut. Saya itu Pak jalanin Milagros itu dengan motor kreditan. Motor kreditan wae iku motor second Pak. Jadi aku njupuk kok dealer ki ora motor gres itu ora. Mergo aku mikir angsurane larang. Jadi angsuran motorku sing beat kuwi Pak, angsuran per bulan mung 245.000 Pak. Iku ya aku wis kabotan. Jadi kok sampean saiki ngawali Milagros kok duwe motor gres Pak, berarti kudune luwih gres, luwih sukses jenengan daripada saya Pak. Tapi alhamdulillah wasilah Milagros bisa saya lunasi. Jangankan motor, beli rumah aja saya cash kok. Rumah yang ketiga kemarin alhamdulillah 1,8 miliar itu nggak kredit Pak. Bayangkan kalau di konvensional saya kerja di perusahaan atau di pabrik, bisa nggak Pak beli rumah seharga 1,8 miliar? Mustahil Pak. Tapi wasilah Milagros Allah tunjukkan bisa. Kenapa? Karena saya sudah membuka pikiran positif. Jangan sampai pikiran negatif. Bahaya kalau negatif. Kalau orang tahu bahayanya pikiran dan ucapan negatif, maka orang tidak akan pernah berani berucap negatif. Makanya kita latih dari cara bicara, self talk kita itu harus kita latih. Jangan sampai ngomong rezekine wong kan beda-beda, ora padha. Rezekine wong padha, sing beda kan carane mau jemputnya. Ya kan? Seperti itu. Terus apalagi wong regane larang kok. Tapi kan lebih mahal kesehatan daripada mung 35.000. Nyatanya saya jualan di daerah pegunungan Wonosobo sampai di puncak Gunung Dieng. Itu omset saya terbesar nomor 3. Jadi kan ada pernah yang inbox saya yang seperti diceritakan Ustadz Fuad, Pak Busro, lha ning kene nang desa nek rego sakmono kelarangan gitu kan. Akhirnya apa tak balesi, ya wes kowe pindah nang kota. Waduh Pak Busro ning kota aku malah ra ndek kanca. Lah sapa engko sing tak tawari. Jadi ning desa salah, ning kota salah. Ya ono. Waktu sepi, ning kene aja sepi. Coba nek kaya aku terkenal wis iklan ning TV, ning radio, ning koran ono kabeh. Jadi nek ngedol ki gampang ngono lho mergo wis terkenal. Tapi ketika sudah terkenal, di sekelilingnya sudah banyak yang ikut. Wah, wingi Pak Busro ngarep omahku jebule wis melu wong kok. Lah ngene iki sing tak tawari sapa meneh. Dadi waktu rame salah, waktu sepi juga salah. Sing salah kira-kira apa, Bu? Wonge. Aja ngomong uteke lho, Bu ya. Jadi itu lagi. Peluang bisnis sebagus apapun, kalau pikiran kita nggak diperbaiki, jadi
peluangnya nggak bagus. Jadi bisnis ini bisnis boleh-boleh. Artinya apa? Boleh dikerjakan sekarang, boleh enggak. Ini bisnis biasa. Tapi kalau kita kerjakan serius, hasilnya luar biasa. Dan ini modalnya recehan. Mungkin bagi Pak Mul karena sudah terbiasa usaha konvensional. Konvensional itu modalnya besar apa besar, Pak? Resikonya juga besar, apalagi di saat pandemi. Betul nggak, Pak Mul? Betul. Jadi modal paling tinggi ya itu kan 7 dus 2.150.000. Saya kira dicake usaha opo kira-kira bisa menghasilkan 50.400.000. Betul gorengan, tambal ban, warung bakso tat. Cukup mboten tat. Pertama istri nentang. Oh banyak kok kakaknya nomor pertama. Akhirnya buka YouTube dan ternyata Agus Purnomo menangis. Ya Pak baru dorong. Akhirnya sekarang dorong. Istri udah besok beli 7 lagi. Itu sama kayak Ustadz Teguh kemarin, Pak. Ustadz Teguh kemarin itu Sampai orangnya bilang masa bos-bos jualan air. Semua dong ngomong masa bos. Saya berdua masa bos jualan air. Terima kasih saya bilang. Berdua tuh istri saya bawa air ke malam. oh ya, kapan-kapan timnya Pak Mul insya Allah next bulan 2 bulan ketiga nanti kita bikin rombongan aja belajar langsung ke rumahnya Pak Agus. Nek perlu nginep semalam, Pak, karena insya Allah nek tamunya bareng saya, Pak, kita boleh milih kamar di sana. Siap. Ya, jadi kamarnya banyak, Pak. Jadi kamarnya itu lengkap, sudah kayak hotel bintang 4. Ya, setara bintang 4. Jadi ngerasani spring bed harga 150 juta itu kaya apa? Jangankan spring bed, Pak, TV-nya wes 350 juta. Maka target harus siap ya Pak. Oh, target harus siap, resiko harus target harus. Ya, ayo. Ini buat kita. Target leader kapan, Ya, Pak? siap. Kita belajar. Jadi jangan cukup belajar sama saya karena saya pun masih belajar, Pak. Saya belum apa-apa, ya kan? Saya masih belajar banyak sama Pak Agus Purnomo. Bagaimana? Karena Pak Agus Purnomo itu ya termasuk orang Jawa bilang orang bre. Semua kiai dan habaibnya dihajikan plus, Pak. Mobil disedekahkan, ya kan? Karena apa? Kalau kita banyak uang, Pak, kita sedekah itu nggak mikir. Kan masih banyak saudara-saudara kita ketika sedekah buka dompet wae wiridan kan. Keliru ndudut balik ke meneh. Seperti itu. Baik. Ada yang ditanyakan? Silakan, mumpung saya masih di sini. Iya. Udah wajib tuh ya orang kita. Iya. Ya gampang tulisnya bisa. Mangga yang bertanya tahun beli masih ini sih telepon Anakku belajar apa harus jual. takon nih